yang nggak pernah anak saya kasih. Pernyataan hutang piutang di tanggal 2 Desember 2022 juga nggak ada, cuma pihak pelapor aja yang pegang. Sudah dikembalikan. Rencana akan dikembalikan seluruhnya, bahkan dibangun harus bahwa ini kan proses lagi berjalan. Hmm. Lalu akan sisanya akan dikembalikan. Kalau itu nanti kita lihat dulu kesepakatan dari pihak keluarga dan Batara tersendiri gitu. Mungkin respon Batara mungkin ada seperti apa tadi melihat tuntutan dari respon. Kalau untuk respon mungkin kita harus tanya langsung ke Batara ya, karena saya pun harus datang langsung ke sana, ke rutannya. Tapi udah sempat menemui itu ya Batara. Kalau saya belum sempat, tapi lawyer yang rekan saya itu sudah sempat ke sana. Mungkin kondisi Batara sendiri mungkin Bang ada bocoran seperti apa sih menjelang sidang hari ini gitu. Kalau yang saya lihat mental dia sudah bisa sudah teruji lah untuk hal seperti ini, karena dia pun sudah siap dengan apa yang terjadi. Kemarin pada saat sidang kemarin pun dia sudah menyampaikan bahwa dia menyesal dengan hal tersebut. Apa dia menyesal dengan Dia menyesal dengan perbuatannya. Bang, ini kan kemarin tuntutan Fuji juga bisa dibilang lumayan tinggi juga pada Batara sendiri. Lalu mungkin dari pihak kuasa hukum menanggapnya seperti apa sih nih Bang? Kuasa juga bilang bahwa tuntutan yang dilakukan itu tidak sesuai. Dari pihak kami memang melihat ada ketidaksesuaian antara tuntutan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi menurut saya seharusnya dikembalikan kepada perdata dulu, baru ke pidana. Gitu. Ini perdatanya seperti apa sih Bang? Karena Abang dari perdata dulu baru pidana. Mungkin perdatanya apa kalau boleh tahu? Karena hal ini kan dilandasi oleh kontrak kerjasama. Yang pertama kontrak kerjasama antara Fuji dengan Batara. Yang kedua adanya surat pernyataan hutang piutang, di mana itu harusnya diserahkan kepada Batara kopiannya, dan satu lagi yang asli disimpan di Fuji gitu. Tapi Batara sendiri tidak diberikan hal tersebut, surat perjanjian tersebut. Tapi memang dari Batara sendiri tidak diberikan surat tersebut untuk penjelasannya seperti apa tentang kontrak yang dilakukan oleh Batara. Tidak ada. Jadi hanya secara lisan dan dia harus menandatangani. Seperti itu. Bukti apa sih Bang yang menguatkan mungkin? Bukti apa sih Bang yang menguatkan mungkin peringatan Batara sendiri? Kan tadi melalui lisan ya. Ada sih mungkin ada rekaman kah atau seperti apa yang bisa meringankan Batara sendiri? Kalau untuk rekaman kami tidak punya. Yang pertama itu, yang kedua kami hanya punya screenshotan WA. Yang pertama, yang kedua kita juga punya data-data anggaran yang dikembalikan oleh Batara ke Fuji. Mungkin itu saja ya, biar Ibu. Agenda selanjutnya adalah kita menyerahkan pledoi kita kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Sedikit perihal sidang hari ini. Melihatnya putusannya kan bisa dibilang kewajibannya dilakukan semuanya. Ibu sudah jadi. Nyesek, pastinya nyesek, bingung. Semua yang udah ada perjanjian kontrak kerja sama yang nggak pernah anak saya kasih. Pernyataan hutang piutang di tanggal 2 Desember 2022 juga nggak ada, cuma pihak pelapor aja yang pegang. Itu kesel banget. Udah ada pengembalian, itikat baik, disomasi saya membalas, 2 kali disomasi saya membalas, saya menghubungi lawyer pihak pelapor sudah, tapi nggak ada ituannya, tanggapannya nggak ada, feedbacknya buat saya. Kesel lah saya, jadi orang tua kesel, kecewa. Ya mudah-mudahan dengan adanya pledoi, insya Allah besok yang ditulis oleh anak saya dengan ini
dengan pertimbangan penasihat hukum, saya akan ajuin, anak saya akan ajukan Melihat nanti dia dapat apa ya? keringanan. Ya, dari jadi 5 tahun jadi 3 tahun mungkin seperti apa dari Ya pikir baik kurang enggak lah, ya kalau dari saya mungkin kalau masih 2 tahun masih ya masih inilah ya, make sense lah sama iniannya ya, sama iniannya. Tapi kalau dengan perbuatannya, tapi kalau 3 tahun ya bingung juga gitu. Sedangkan yang 1,3 juga kita tuh nggak tahu gitu loh. Ini asal nggak pernah didudukin. Kalau misalnya memang katanya majelis hakim dia sebagai korban, tolong dong dikawal pengadilannya, jangan asal ini aja main main ini aja, kita yang bersidang gitu. Katanya dia korban. Ya kalau korban dikawal ininya, apa namanya? Korban ininya, pelapornya gitu, jangan kita aja yang ininya, mana gitu iniannya 1,3, coba tunjukin ke saya gitu, jangan asal ngomong masalah skip anak saya udah pengembalian di finance-nya juga 60 juta, si Sri itu nggak ada iniannya, waktu anak saya ditarik di tanggal 2 Desember pernyataan ada hutang piutang 204 dari fee anak saya, sudah ditarik secara langsung sama Pujianti itu, sama si pelapor itu. Nggak pernah dibahas di pengadilan, akhirnya dia mengaku juga finance-nya itu bahwasannya udah ada pengembalian dan beserta cicil-cicilannya. Dari perjanjian kontrak kerja aja dia udah bohong ya, karena dia sebutin dari dari Desember 2022 sampai Juli 2023 itu yang nggak pernah masuk di inian saya di BAP soalnya di Polres itu dia berkata begitu. Dia sekarang di Polres bisa lah dia nge-feed Instagram anak saya, nge-post segala macam ini itu. Tapi setelah dia di pengadilan nggak ada iniannya, nggak ada komen iniannya. Tolonglah, bicaralah, yang jujur paling nggak gitu loh. Saya minta kejujuran aja. Hah? Iya, itu aja. ini kan bisa dibilang tadi juga kan tuntutannya jauh lebih kan sebagian juga katanya sudah diberikan gitu ya, uangnya sudah diberikan. Iya. Mungkin langkah selanjutnya mungkin yang diinginkan dari Ya kalau aku kan di sini nanti setelah selesai tuntutan JPU, pledoi. Dari pledoi nanti kemudian ya seminggu kemudian ya udah putusan hakim. Mudah-mudahan hakim bisa tergerak hatinya, terbuka hatinya, biar seadil-adilnya dalam menyidangkan anak saya. Itu harapan saya. Kalau saya hampir setiap minggu ke rutan, biar gimana perasaan orang tua ini itu ya cuma dia insya Allah udah kuat, aku udah siap Bu segala macamnya. Tapi ya maksudnya aku mental udah siap lah ya, dia dalam arti siap. Dia karena dari dulu itu anak yang paling mandiri, independen, anak itu selalu mandiri. Makanya saya percaya bahwasannya saya yakin dia bisa. Insya Allah pasti bisa. Itu aja. Oke. Karena gini Mbak, aku ini nggak pernah setelah dia jadi manajernya pun aku nggak pernah dihubungi lagi, bukan nggak pernah. Batara ini dari SMA itu anak yang paling mandiri. Sebelum dengan pelapor pun Batara ini udah bergerak dengan yang lain-lainnya. Ya dulu pernah dengan ya udah nggak perlu disebutin lah yang 48 itulah. 48 itu pernah. Lebih banyak inilah sebelum mengenal Pujianti ini. Intinya itu aja. Jauh terkenal anak saya. Ya, Oke, berarti memang dari sosok sendiri memang mandiri seperti ya. mandiri, jadi nggak pernah tahu nggak pernah tahu kejadian dia setelah viral itu dia pinjam uang sama tantenya itu, pinjam duit, nggak lama kemudian tanggal 24 Juni dia pinjam, 27 Juni kemudian viral di TikTok. Itu yang saya kaget. Oh ya udah kejadian. Karena tadinya dia mungkin bisa membackup sendiri. Pihak kita pun dari mulai perjanjian kontrak kerja sampai perjanjian utang piutang nggak pernah didudukin, cuma 4 orang itu aja. Pelapor, kakaknya, finance, sama satu lagi ada Denny Regar. Terus sekarang salah satu manajer Bunga Jainal. Harusnya kemarin itu paling nggak bisa dihadirkan waktu ada charge ya, waktu
saksi yang meringankan. Berarti memang kemarin selama persidangan saksi meringankan tidak ada. Ya akhirnya yang saksi yang meringankan itu yang datang ya ini apa namanya tantenya adik saya, karena pernah adik saya itu uangnya terpakai sama sama terlapor itu, makanya bisa dihadirkan. Tadinya nggak bisa karena hitungan saudara segala macam nggak bisa. Itu saya kemarin sempat menghubungi Derry Regar itu, ya ada iniannya lah, ada komunikasi, ya tante nanti aku bantu, tapi aku sekarang ada di Bali, aku pergi ke luar negeri. Ya udahlah, aku bilang ya udah makasih ya kalau ada ituannya, tapi ya sampai mungkin beredar lah ya, Derry itu pernah salah satu saksi yang meringankan buat Batara sebenarnya. Dia bilang memang saya yang menandatangani ada kontrak itu, ada 4 orang juga juga akan datang paling enggak ke rutan atau gimana nya. Setelah itu saya nggak ngerti lagi. Yang meringankan kemarin adik saya, Berarti pihak tante. dari dia tersebut mungkin teman dekat dari maksudnya salah satu teman dari Bapak. Iya, sebelum kenal Fuji, Derry. Oke. Berarti selama ini sampai persidangan hari ini pun dari tersebut tidak pernah menghubungi. Nggak pernah menghubungi, tapi beredar pernyataan Derry banyak di TikTok itu. Pernah ada juga yang aku save di HP aku. Derry pernah cerita, aku nanti insya Allah yang akan datang mengunjungi ke rutan atau Polres, ya paling enggak salahnya aku pernah tanda tangan karena pihak Fuji minta aku turut serta dalam tanda tangan itu di rumahnya Torik, waktu itu masih jadi pacarnya. Ada lagi? Iya, makasih banyak, sama-sama. Kakak tahu namanya siapa? Abang tadi tahu gak sih nama pakai Alfa, Romeo, India, Eko, Arye.